Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman calon programmer iOS. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit lebih dalam lagi. Jadi kita sebelumnya telah belajar tentang metode fetching data JSON dari server ya, dari web service ya. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan post ya dengan HTTP method adalah post. Ya, tadi case-nya adalah kita akan melakukan sebuah login dengan email dan password kita. Dulu kita pernah belajar membuat tampilan login seperti ini, yaitu di seri tutorial dengan judul adalah Environment Object ya. Jadi kita telah belajar tentang Environment Object. Nah, hari ini kita akan melakukan implementasi bagaimana terintegrasi dengan REST API kita. Nah, sebagai contoh adalah kita akan melakukan input email dan password di sini ketika nanti kita sign in, dia kalau datanya benar maka dia akan masuk ke halaman home ya. Dan untuk REST API-nya, nanti kita akan menggunakan endpoint ini, yaitu localhost 3000 out API versi 1 login. Dan untuk membuat REST API seperti ini, silahkan teman-teman buka di playlist saya tentang tutorial REST API dengan Node.js dan MySQL ya. Nanti teman-teman boleh pakai itu, cari aja tutorialnya atau playlistnya untuk latihan untuk hari ini. Jadi nanti kita akan melakukan memasukkan email dan password. Jadi ketika benar maka success-nya true dan dia akan mengenerate token seperti ini. Nah, kita akan coba implementasikan di si Swift UI. Nah, oke. Sekarang adalah kita kembali ke mana ya? Ke sini ya, ke out user ya. Terakhir kita sudah sampai sini. Oke. Sekarang kita harus membuat sebuah broadcasting ya. Jadi kita akan membuat sebuah broadcasting dulu ya teman-teman. Nah, sekarang kita membuat sorry. Satu ya, kita membuat did change. Nah, did change ini adalah ketika data telah berubah statusnya, ketika berubah dari is login tadinya false menjadi true, maka kita akan reload datanya agar bisa dikirim dari komponen ke subscribernya. Jadi sistemnya nanti akan menggunakan broadcast gitu loh. Nah, sekarang saya akan membuat var did change seperti ini. Dia menggunakan pass-through subject ya. Jadi kita bisa menggunakan API pass-through subject ini agar kita bisa melakukan broadcasting data ya. Nah, out out user gitu ya. Kemudian ini. Nah, sekarang kita akan melakukan perubahan di sini ya. Si loginnya dia akan berubah gitu ya. Jadi kita akan rubah state ya. Jadi kita akan lakukan did set ya. Jadi did set dengan did change dot send ya. Sendnya adalah self. Ya. Jadi dia akan merujuk ke out usernya. Oke. Nah, sekarang kita membuat sebuah fungsi login. Jadi sebelumnya fungsi loginnya hanya kita melakukan inject data saja, yaitu dari data kode ya. Namun kita akan rubah datanya dengan data dari database ya. Jadi kita akan masukkan dari sini. Oke. Jadi nanti kita masukkan data email dan passwordnya. Oke. Kalau kita cek, berarti kita akan masukkan dari tabel user karena kita akan mengambil data username, menggunakan email dan password ini untuk login kita. Kita kembali sini. Jadi kita komentarin saja seperti ini ya, kita nggak pakai ya soalnya. Dan kita akan gunakan fungsi cek login ini, kita pindahkan ke out.user. Sekarang kita buat si cek login. Nah, kita tahu bahwa ketika kita membuat sebuah fungsi cek login ya, kita membutuhkan dua buah parameter yaitu password ya, dia tipenya string, dan email, dia tipenya juga string. Ya, kita parameternya adalah email dan password seperti ini. Nah, sekarang kita buat word let URL, yaitu URL endpoint kita, kemudian string ya, nama endpointnya.
nama endpoint-nya. Jadi kita gunakan endpoint postnya ya. Jadi endpoint-nya kita masukkan seperti ini ya. Lalu kita karena guard berarti ada else, kita return. Oke. Setelah kita bikin guard, kita buat data body-nya dengan model dictionary. Ya. Body ini adalah data yang diambil dari bodies ini. Kalau kita pakai Postman, kita tahu bahwa kita untuk menginputkan nilai di file itu kita menggunakan body seperti ini. Jadi kita buat bodinya, ya. Buat bodinya kita pakai string dengan string, ya. Oke, kita pakai dictionary, ya. Jadi sekarang kita masukkan parameternya yaitu password adalah password, ya, password yang ini, oke, dan emailnya adalah email, password dan email. Kalau kita cek di Postman juga sama, password dan email. Oke, siap. Setelah itu kita ini ya, buat sebuah word, ya, namanya adalah let final body, yaitu bodinya harus kita encode dulu ya. Jadi kita harus encoding dulu, try ya. Kita encoder dulu, kemudian encode, value-nya adalah body ya, ketika else kita return. Nah, karena data dictionary ini harus kita rubah jadi data string ya, query string. Oleh karena itu kita encoder dulu. Oke. Sekarang kita buat sebuah request variable. Ya, untuk request-nya berarti kita gunakan URL request. Kemudian URL-nya adalah URL seperti ini. Nah, save. Nah, di bawahnya kita akan membuat sebuah request. Ya, request-nya kita buat sebuah value. Value-nya adalah application JSON ya, kalau header-nya. Jadi di sini adalah for HTTP header-nya. Jadi header-nya adalah application atau JSON. Dia adalah content.type. Seperti ini. Oke, kemudian request.http metode-nya, karena ini adalah melakukan post, jadi dia adalah post, dan request.http body-nya atau data body-nya yang akan kita kirimkan adalah final body, ya, yang telah dilakukan encode. Oke. Sekarang kita akan melakukan pengambilan datanya. Ketika data akan kita panggil dengan login, jadi kita telah mengirimkan data login, berarti kita bisa menggunakan URL session, ya, session, oke, dot shared ya, shared dot data task ya, kita ulang, data task dengan ini ya, dengan data task. URL-nya kita karena menggunakan metode post, jadi kita masukkan request, dan completion handler-nya adalah data, response, dan error. Oke. Di sini kita akan membuat sebuah word ya, yaitu let data sama dengan data dan error sama dengan nil ya. Kita else karena kita pakai quote berarti kita return seperti ini. Oke. Sekarang kita buat sebuah model dulu agar datanya bisa ditampilkan di dalam decoder ya. Jadi kita akan decoder, jadi kita buat sebuah model dulu ya. Model. Lalu kita buat sebuah file yaitu Swift ya. Swift file, kita pilih next. Namanya adalah model. Create. Oke. Sekarang kita sudah punya modelnya. File modelnya. File modelnya kita akan sesuaikan ya dengan format response-nya ya. Kalau kita cek di sini
ada success, message, token, expires, current user role is verified. Jadi kita akan buat modelnya sesuaikan dengan itu. Jadi kita buat model datanya ya. Kita pakai stroke ya, namanya adalah user login lah boleh. User login, dia variable dan identifiable. Sekarang kita bikin ID sama dengan UID seperti biasa ya untuk mengidentifikasi. Mungkin kedepannya akan kita pakai sukses ya, sukses. Dia tipenya boolean ya. Lalu dia tokennya juga string. Dia punya expires. Dia integer ya karena waktu ya. Kemudian punya current user. Dia integer juga. Lalu username ya, string role ya, integer, dan is verified itu adalah integer. Oke, jadi kita akan sesuaikan dengan structure yang ada di sini ya. Oke, sekarang kita sudah punya modelnya, lalu kita kembali lagi ke out user. Nah, di out user kita akan sesuaikan ya, kita sudah memiliki datanya. Namun datanya belum bisa digunakan karena kita belum melakukan decoder. Jadi sekarang kita decode datanya ya. Jadi let result ya adalah kita coba dengan try. Lalu kita decode JSON decoder dot decode. Tipenya adalah modelnya adalah user login.self. From dari mana? Dari data. Oke. Sekarang kita sudah punya data yang telah dilakukan decoder. Namun kita belum bisa menampilkannya. Oleh karena itu kita cek dulu if let result. Kita buat sebuah variabel namanya result adalah result seperti ini ya. Ketika kita sudah menemukan data atau menghasilkan data dari decoder ini kita tampung dalam variabel result ya, kita dispatch queue ya, kita buat antrian event ya, main.assign seperti biasa. Lalu isinya adalah if jika result.success ya. Ketika data suksesnya adalah true, maka kita rubah self.isLogin-nya menjadi true. Ya. Oke. Maksudnya adalah ketika kita memasukkan email dan passwordnya, kemudian data hasil responsnya adalah suksesnya adalah true ya. Suksesnya adalah true seperti ini. Maka kita rubah is login-nya yang tadinya false gitu ya. Kita rubah menjadi true. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, ketika ternyata suksesnya adalah false ya, jadi kita dispatch qq.main.assign. Kodenya adalah kita rubah .self.is correct-nya adalah false. Ya. Maksudnya adalah is correct adalah false adalah error. Misalnya kita coba salah input gitu, misalnya ini passwordnya tidak sesuai dengan emailnya gitu ya. Maka di sini akan muncul pesan error seperti ini. Jadi kita buat kondisi dengan pesan kesalahan, yaitu is correct-nya adalah false atau salah. Jangan lupa ketika kita sudah membuat URL session ya, di sini kita panggil dengan resume seperti ini. Oke, kita sudah punya web service-nya dalam out user.swift. Kita kembali ke content Swift. Oke. Nah, teman-teman, karena si Swift ini tidak mendukung tidak mendukung yang tidak menggunakan HTTPS ya, yang tidak secure ya, berarti dia harus menjalankan URL yang secure. Namun kita karena masih program development ya, masih pengembangan, kita bisa lakukan antisipasi dengan cara ngerubah info.please ya di sini. Ya. Kita bisa tambahkan settingan seperti ini, teman-teman. Jadi saya gunakan seperti ini. Ya.
kita membuat sebuah key yaitu dengan dictionary bahwa kita akan melakukan exception domain yaitu localhost ya. Jadi biar kita bisa memanggil API dari localhost ya, karena di sini adalah HTTP localhost bukan HTTPS ya. Berarti kita gunakan ini dengan ns includes subdomain sama allow insecure HTTP loads-nya diperbolehkan. Jadi kita akan memperbolehkan yang non HTTPS ya, berarti HTTP-nya boleh. Jadi localhost-nya akan kita gunakan. Nah, nanti ketika kita sudah proses production, deployment misalnya, kita harus rubah ininya dengan nama domain kita. Oke, kita sudah setting ini. Jadi nanti kalau tadi info.please-nya kita tidak rubah seperti ini, nah nanti kita tidak bisa mengakses data API-nya. Kita kembali ke content.swift. Ya. Di content.swift, content view ya, sorry. Kita telah menyimpan data user out-nya, yaitu out user ya di sini, baik data is correct sama is login-nya sudah tersimpan dalam environment object. Berarti datanya sekarang sudah bersifat global. Oke. Nah, sekarang di content view.swift ya, karena kita sudah memanggil environment object-nya, kita biar lebih halus, mungkin home-nya dikasih animation lah ya. Dikasih animation default lah mungkin seperti ini. Atau mungkin isi in ya seperti ini. Oke, sekarang kita pernah membuat sebuah kondisi bahwa ketika user belum login, dia diarahkan ke komponen login, ya, halaman login. Tapi dia ketika usernya telah login, dia akan diarahkan ke halaman home. Oke. Jadi ini bisa digunakan untuk menentukan halaman mana yang akan pertama kali kita muncul. Jadi kita sudah setting untuk pertama kali muncul adalah halaman login karena dia belum melakukan login atau is login-nya adalah false. Nah, kita di halaman login ya, teman-teman. Kita juga telah memanggil environment object dengan nama user out ya. Dengan username, passwordnya kita tampung dalam state. Ya. Oke, saya hapus saja lah ya biar nggak terlalu pusing seperti ini. Nah, sekarang kita buat sebuah state baru ya. State baru ini untuk menampung validasi ya, buat validasi jika field-nya tidak diisi ya, atau mungkin formnya itu dikosongkan ya, tidak ketika user input tapi dia dikosongkan. Jadi kita buat state ya, var is empty field ya, adalah false dulu ya. Jadi anggap saja semuanya tidak diisi. Jadi else empty file-nya adalah false. Oke. Nah, sekarang kita sudah sampai sini. Lalu teman-teman, kalau kita cek kemarin kita di sini dia di text field-nya kita belum memberikan auto capitalization ya. Jadi kita setting dengan none biar tidak huruf awalnya itu tidak besar ya. Jadi biar kecil atau lowercase semua. Lalu kita juga gunakan apa ya? Keyboard ya. Keyboard type-nya adalah untuk email address. Ketika mungkin kita nanti akan input dengan email address ya. Nah, sekarang sama ya di sini di mana nih? Di secure password-nya, secure field-nya ya, kita juga auto capitalization-nya .none sama. Oke. Sekarang kita dulu pernah membuat peringatan jika salah login ya. Jadi ini bukan karena kita sudah taruh di dalam ya, berarti kita jika is self.userout is incorrect ya, berarti jika passwordnya sama emailnya tidak cocok ya, berarti kita buat sebuah warning ya di sini dengan tampilan dengan menggunakan teks ya dengan warna merah di sini. Lalu kita juga buat sebuah peringatan ya, peringatan jika field-nya kosong ya, dikosongkan sama user atau tidak di input ya. Jadi if dalam kurung self.is empty file ya. Jadi kita berikan
keterangan dengan sama ya, kita copy saja. Lalu username dan password tidak boleh kosong, tidak boleh kosong. Seperti ini. Oke, kita sudah membuat sebuah peringatan, yaitu ketika username dan password salah atau formnya tidak diinputkan. Nah, sekarang di sini, karena tadi si button sign in-nya kita sudah rubah ya, kita sudah rubah tidak menggunakan cek login yang sederhana, tapi kita sudah melakukan integrasi, yaitu di sini di out user kita sudah membuat fungsi cek login di sini. Jadi kita rubah dulu ya di sini di action sign in-nya. Nah, sekarang kita buat event ya, event cek login. Namun sebelumnya kita cek dulu ya, jika si self.username ya .is empty ya, maksudnya dia kosong, atau si passwordnya juga is empty. Jika salah satunya dikosongkan ya, misalnya is empty, maka kita buat sebuah is empty field-nya kita rubah jadi true ya. Begini. Berarti dia ngedeteksi bahwa field-nya kosong. Oke. Dan jika ternyata diisi, berarti kita jalankan si self.out user out ya, user out nama environment object-nya, dia akan mereferensi ke out user. Kita panggil fungsi cek loginnya. Dia membutuhkan data password dan data email, karena kita sudah membuat sebuah dua parameter untuk menampung data tersebut. Jadi passwordnya adalah self.password ya, self.password, dan di sini adalah self.username. Oke, mantap. Sekarang kita sudah merubah datanya, kita coba jalankan ya teman-teman. Kita coba build ya, kita jalankan di simulator ya. Kita tunggu sebentar, muncul seperti ini. Kita coba dengan data kosong dulu ya. Kita klik, maka muncul keterangan bahwa username dan password tidak boleh kosong. Nah, sekarang kita gunakan email ini. Oke. Dan passwordnya asal-asalan ya, misalnya 123 BCD. Nah, di sini adalah username dan password salah. Lalu ketika dengan menggunakan password yang benar, BCA misalnya, kita sign in, maka dia akan diarahkan ke halaman home ya. Kita logout, maka kita kembali ke halaman semula. Jadi begitu teman-teman, kita sudah membuat fungsi ya, di mana ketika field formnya kosong, kemudian username dan passwordnya tidak cocok dengan yang ada di database, kemudian ketika data username dan passwordnya benar, maka diarahkan ke halaman home ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Alurnya mudah sekali. Jadi kita di out usernya kita buat sebuah fungsi cek login, kemudian kita pertama kali melakukan query string dulu dengan encoder, lalu kita setting headernya, metodenya, kemudian data body-nya, kemudian kita tampilkan datanya, kemudian kita buat sebuah kondisional. Ketika result success-nya adalah true, kita jadikan data environment object is login-nya jadi true, dan is correct-nya jadi false, dan sebagainya. Lalu si content view-nya akan merespon di sini ketika belum login maka diarahkan ke halaman login, ketika dia sudah login maka diarahkan ke halaman home. Jadi begitu teman-teman, cukup panjang tapi saya yakin teman-teman akan memahaminya. Silahkan teman-teman coba-coba ya sampai memahami bahwa konsep login ini bisa kita gunakan juga di Swift UI. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa di seri tutorial Swift UI berbahasa Indonesia berikutnya.